warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Gelartika akan mempresentasikan hasil tugas pemodelan matematika yang berjudul tentang model matematika pola pergerakan pesawat terbang di Kota Samarinda. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau. Salah satunya yaitu Kalimantan. Menurut Badan Pusat Statistika, tercatat bahwa sebanyak 3.721.789 jiwa penduduk Kalimantan yang saat ini sangat tergantung terhadap transportasi. Salah satu transportasi yang digunakan yaitu pesawat terbang. Memudahkan dan menghemat waktu dalam perjalanan, masyarakat Indonesia umumnya lebih memilih untuk menggunakan pesawat terbang. Nah, hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah Kalimantan Timur. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kalimantan Timur untuk meningkatkan sektor transportasi adalah pembangunan dan pemeliharaan bandar udara baru. Hal ini dilihat karena perlunya bandar udara baru, karena bandar udara yang lama sudah tidak bisa menampung kebutuhan dari masyarakat setempat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang model matematika pola pergerakan pesawat di Kota Samarinda. Bandar udara baru tidak terlepas dari adanya rute penerbangan pesawat baru. Dalam penetapan rute pesawat baru, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah berapa jarak yang diperlukan untuk menempuh suatu wilayah tertentu dan berapa waktu tempuh yang diperlukan. Pada bandar udara baru tersedia beberapa pesawat yang memiliki kemampuan kecepatan yang berbeda-beda. Nah, hal ini akan menjadi faktor atau pengaruh juga terhadap cepat atau lamanya pesawat tersebut sampai ke tempat tujuan. Besarnya harga tiket dan waktu tempuh perjalanan itu bergantung kepada rute penerbangan pesawat. Semakin jauh rute penerbangan pesawat, maka semakin mahal dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Begitu juga dengan sebaliknya. Rute penerbangan merupakan suatu layanan yang berisi informasi, harga tarif, dan waktu tempuh perjalanan, dan lain sebagainya. Pada proses pemilihan rute pesawat terbang perlu dilakukan adanya simulasi. Nah, hal ini dapat dilihat bahwa ada dua jarak yang terjadi, yaitu jarak Euclidean atau jarak lurus pesawat dan jarak tempuh sebenarnya. Nah, pemilihan rute pesawat baru ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kota Samarinda. Jadi penentu rute penerbangan pesawat terbang yaitu jarak terbang sebenarnya dan jarak lurus. Nah, kita dapat misalkan bahwa misalnya suatu kota A, kota B. Pada jarak Euclidean atau jarak lurus, rute penerbangan pesawat dapat dimisalkan atau diasumsikan dengan jarak lurus. Nah, namun dengan jarak sebenarnya, pada pemilihan rute pesawat terbang, hal ini tidak lurus karena adanya gangguan atau hambatan yang terjadi di udara, sehingga rute pesawat terbang akan menjadi seperti ini. Dengan adanya gangguan dan hambatan tersebut akan membuat rute pesawat terbang jaraknya akan semakin jauh. Nah, hal ini juga akan mempengaruhi harga tarif dan harga lama perjalanan. Oleh sebab itu, pihak bandara harus mempertimbangkan bagaimana jarak dan pemilihan rute penerbangan pesawat yang terbaik agar nantinya tidak merugikan berbagai pihak, baik dari pihak konsumen maupun dari pihak bandara tersebut. Langkah yang perlu digunakan untuk memilih bagaimana rute penerbangan pesawat yang terbaik. Nah, salah satu caranya yaitu melihat dari koefisien determinasi, yaitu koefisien yang menyatakan hubungan dari dua variabel, baik atau tidaknya.
semakin tinggi koefisien korelasinya atau koefisien determinasinya, maka hubungan antar variabel tersebut akan semakin baik. Dan begitu juga dengan sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien determinasinya, maka semakin rendah pula hubungan dari variabel tersebut. Hubungan antar dua variabel ini akan dapat menunjukkan hasil yang sebenarnya. Semakin baik atau semakin tinggi nilai koefisien determinasinya, maka semakin baik hubungannya dengan yang keadaan sebenarnya, sehingga kita akan dapat memilih atau mendapatkan rute dari penerbangan pesawat yang lebih baik daripada yang lain atau mendekati yang sebenarnya. Dan hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin jauh atau semakin buruknya persamaan yang kita peroleh. Langkah yang dilakukan selanjutnya adalah pembentukan model matematika. Nah, dalam proses pembentukan model matematika, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengambil data atau mengumpulkan data jarak terbang pesawat yang sebenarnya dari bandar udara yang bersangkutan. Setelah data tersebut diambil, data tersebut akan diolah menggunakan software atau bantuan dari software Minitab atau SPSS. Nah, kebetulan pada saat ini saya menggunakan Minitab. Inilah data yang akan diolah, yaitu data pergerakan pesawat di Bandar Udara Termindung yang diperoleh dari sumber, yaitu http://apt_pranoto_airport.com/rute penerbangan. Yang kedua yaitu http://express.co.id, dan yang ketiga yaitu http://susiair.com. Langkah selanjutnya adalah mengolah data, yaitu memplotkan data. Hal ini bertujuan untuk melihat pencarian data yang diperoleh agar terbentuknya suatu garis lurus. Garis lurus ini nantinya akan melihat hubungan dari dua variabel persamaan yang akan kita buat. Pada data yang saya peroleh terdapat dua data pencarian. Nah, dua data pencarian ini nantinya akan saya hilangkan agar nantinya terbentuk satu garis lurus yang menghubungkan dua variabel pada persamaan tersebut. Dua data pencarian yang dihilangkan nantinya tidak akan mempengaruhi persamaan yang dibentuk, karena dua data pencarian ini sangat jauh atau sangat melenceng dari data-data yang secara umum diperoleh. Ini adalah contoh data flash pada masing-masing pesawat yang digunakan untuk menentukan rute pesawat terbang, untuk menentukan jarak horizontal pesawat pada setiap fase penerbangan. Selanjutnya adalah menentukan jarak horizontal pesawat terbang dengan menggunakan teorema Pythagoras dan memanfaatkan flash data pada pesawat terbang. Nah, flash data pada pesawat terbang ini sangat berbeda-beda bergantung dengan jenis dan flash data pesawat terbang ini sangat berbeda-beda bergantung kepada jenis dan kapasitas pada pesawat tersebut. Alasan saya menentukan jarak horizontal pesawat terbang yaitu nantinya untuk membandingkan dengan jarak lurus Euclidean pesawat terbang dan bagaimana pengaruhnya terhadap jarak yang sebenarnya. Tabel 2 ini adalah data komponen dalam menyusun persamaan model matematika jarak terbang, yang mana telah didapat dari setelah menentukan jarak terbang horizontal dan jarak lurus langsung atau jarak Euclidean yang telah ada sebelumnya. Terbang horizontal atau jarak terbang ini diperoleh dengan rumus Pythagoras, dan jarak lurus langsung atau jarak Euclidean ini diperoleh dari data yang telah saya dapatkan di website yang telah saya sebutkan tadi. Nah, data yang telah diperoleh akan diplotkan sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Adalah hasil plot data antara jarak terbang horizontal dan jarak lurus. Nah, pada
plot data yang diperoleh menggunakan software Minitab, dapat dilihat bahwasannya ada dua data pencarian yang didapat. Nah, menurut data yang saya peroleh, jika dibandingkan antara jarak horizontal pesawat terbang dengan jarak, dapat disimpulkan bahwasannya kecenderungan kebutuhan data terhadap jarak terbang horizontal lebih tinggi daripada jarak terbang euclidean. Ini berarti bahwa pesawat terbang tidak hanya terbang lurus, namun terdapat gangguan dan hambatan di udara sehingga jarak terbang horizontal lebih cenderung dibandingkan dengan jarak terbang vertikal. Setelah melakukan proses tersebut, mengumpulkan data, mengolah data dengan software Minitab, dan melakukan plot data, kita dapat membentuk beberapa persamaan regresi untuk menentukan pola pergerakan pesawat terbang di atas Samarinda yang terbaik. Dalam pembentukan model matematika, model yang saya gunakan adalah model regresi, yaitu model regresi linear dan model regresi non-linear. Pertama yang akan saya buat yaitu model regresi linear. Langkah dalam membentuk model regresi linear adalah mengumpulkan data. Data yang saya kumpulkan yaitu data dari pergerakan pesawat di bandara udara utama, yaitu bandara udara Temindung. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pengolahan data menggunakan software Minitab. Baiklah, ini adalah data yang akan saya olah, yaitu data komponen dalam menyusun Ini adalah hasil jarak olah terbang data yang menggunakan terdiri software dari Minitab, yaitu persamaan regresi jenis maskapai linear. penerbangan, rute penerbangan, jarak lurus langsung, waktu tempuh pesawat dari jenis cruise speed, kebutuhan jarak terbang horizontal, dan jarak terbang. Nah, persamaan yang akan saya buat yang pertama yaitu persamaan regresi linear dengan menggunakan bantuan software Minitab. Baiklah, ini adalah tampilan awal dari worksheet Minitab, software Minitab. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memasukkan data. Nah, saya akan memasukkan data jarak lurus langsung, yaitu jarak euclidean, dengan jarak terbang pesawat. Alasan saya memasukkan dua data ini karena kita akan melihat bagaimana hubungan antara jarak lurus langsung dan jarak terbang pada pesawat dengan menggunakan persamaan regresi linear. Baiklah, langsung saja kita akan masukkan datanya. Ini adalah jarak euclidean X. Yang kedua itu jarak datanya sudah saya masukkan di Excel sehingga mempermudah pekerjaan. Setelah memasukkan data ini, saya akan mengolahnya dengan bantuan Minitab, yaitu dimulai dengan state regression. Saya akan menginputkan untuk responnya yaitu jarak terbang, select, dan untuk prediktornya yaitu jarak euclidean, select. Oke. Sehingga saya akan memperoleh pada model regresi yang telah saya peroleh yaitu jarak terbang sama dengan 0,416 ditambah 1,54 jarak euclidean. Pembentukan model
regresi tidak hanya bisa dilakukan dengan cara menggunakan Minitab, namun juga bisa menggunakan rumus manual dengan bantuan software. Dalam pengerjaan secara manual, ini sangat memerlukan banyak perhitungan. Karenanya sangat dibutuhkan sekali software Minitab. Ini adalah scatterplot dari persamaan model matematika regresi eksponensial, yaitu antara jarak Euclidean dengan jarak terbang. Nah, ini adalah scatterplot dari jarak terbang dengan jarak Euclidean dari persamaan model matematika regresi polinomial. Ini adalah model matematika pola pergerakan pesawat di kota Samarinda yang terdiri dari 5 model regresi, yaitu model regresi linear, model regresi eksponensial, polinomial, logaritmik, dan power. Dengan masing-masing jumlah R kuadratnya, model regresi linear R kuadrat sama dengan 62,8%, model regresi eksponensial R kuadratnya 82,3%, dan model regresi polinomial R kuadratnya sebesar 69,4%, model regresi logaritmik R kuadratnya sebesar 62,8%, model regresi power R kuadratnya sebesar 84,4%. Setelah membentuk model matematika, saya akan melakukan analisa terhadap model yang telah dibentuk. Analisa model ini saya akan melihat bagaimana hubungan antara jarak terbang pesawat dengan jarak horizontal pesawat. Analisis yang saya lakukan adalah melihat scatterplot atau melihat grafik dari jarak terbang pesawat dengan jarak lurus pesawat atau jarak Euclidean, dan melihat bagaimana besarnya koefisien determinasi atau koefisien korelasi jaraknya. Saya menganalisa menggunakan bantuan software Minitab, atau saya membuat grafik atau scatterplot dari model ini menggunakan bantuan software Minitab. Ini adalah model matematika regresi linear. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwasannya ada dua data pencarian, yaitu data yang di luar garis lurus. Ini dan ini. Nah, untuk menjadikannya garis lurus, kita akan menghilangkan dua data pencarian ini sehingga akan diperoleh garis lurus yang menunjukkan hubungan jarak terbang dan jarak Euclidean. Ini adalah scatterplot dari persamaan model matematika regresi eksponensial antara jarak terbang pesawat dengan jarak Euclidean. Ini adalah scatterplot atau grafik dari persamaan model matematika regresi logaritmik yang diperoleh dari software Minitab. Dan yang terakhir adalah scatterplot dari model matematika regresi power. Nah, di sini ditunjukkan bahwasannya nilai R kuadrat dari model ini sebesar 0,8444 atau 84,44%. Baiklah, setelah melihat scatterplot jarak terbang dan jarak Euclidean tadi, kita dapat melihat bahwa hubungan antara jarak terbang dengan jarak Euclidean.
Nah, dari persamaan diperoleh SP sama dengan 1,545 SP ditambah 0,4166. Ini berarti bahwasanya sebesar satu jarak terbang itu dipengaruhi oleh 1,5445 jarak Euclidean dan ditambah dengan besarnya faktor-faktor lain yang mempengaruhi, yaitu sebesar 0,4166 dengan nilai R kuadrat yang diperoleh yaitu 62,8%. Hal ini berarti bahwasannya sebesar 62,8% variasi jarak terbang pesawat itu dipengaruhi oleh model regresi ini, dan sisanya yaitu sebesar 31,7% itu tidak dapat dijelaskan oleh model ini. Nah, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, pada model regresi polinomial itu diperoleh R kuadrat sebesar 69,46%. Hal ini menunjukkan bahwasannya sebesar 69,46% dari variasi total jarak pesawat terbang itu dipengaruhi oleh model regresi polinomial, dan sisanya sebesar 30,54% itu tidak dipengaruhi model regresi ini karena ada beberapa faktor lain yang mempengaruhinya. Jika dibandingkan dengan nilai model regresi sebelumnya, yaitu model regresi linear dan model regresi eksponensial, itu dapat kita lihat bahwasanya model regresi polinomial berada di bawah model regresi eksponensial. Karena hal itu, kita akan melihat model regresi logaritmik bagaimana nilai kuadratnya. Nah, setelah saya mengolah data dan dari scatter plot yang didapat, itu diperoleh jarak terbang pesawat itu dipengaruhi oleh 2,449 SP angka 0,958 dengan nilai R kuadrat atau koefisien determinasi sebesar 62,58%. Nah, nilai koefisien determinasi ini menyatakan bahwasannya sebesar 62,58% dari variasi total jarak terbang pesawat dipengaruhi oleh model regresi logaritmik, dan sisanya sebesar 37,42% tidak dipengaruhi oleh model regresi ini karena ada beberapa faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Yang terakhir yaitu model regresi power. Nah, model regresi power yang saya peroleh yaitu sebagai berikut: SP sama dengan 335,26 plot SE dikurang 1419,5 dengan jumlah nilai R kuadrat sebesar 4,44%. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya sebesar 84,44% dari variasi total jarak terbang pesawat itu dipengaruhi oleh model regresi power, dan sisanya yaitu sebesar 15,66% itu tidak dipengaruhi oleh model ini karena adanya pengaruh dari faktor lain. Nah, dari 5 model regresi yang telah saya buat, dan dapat kita lihat bahwasannya nilai R kuadrat yang terbesar dan mendekati satu yaitu nilai R kuadrat dari model regresi power, yaitu sebesar 84,44%. Dari penjelasan saya tadi dapat kita lihat bahwasanya nilai R kuadrat yang terbesar dari 5 model yang telah saya jelaskan tadi yaitu model regresi power, yaitu sebesar 84,44%. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwasanya model regresi power adalah model regresi terbaik dalam menunjukkan hubungan antara jarak Euclidean pesawat atau jarak lurus pesawat dengan jarak terbang pesawat. Karena model regresi power memiliki nilai kuadrat besar dari model regresi sebelumnya, maka saya akan
Nah, penentuan model ini dapat dimanfaatkan untuk mencari jarak terbang yang sesungguhnya, sehingga kita dapat mempermudah pekerjaan dari penentuan rute pesawat baru dari kota Samarinda. Baiklah, dari analisis yang telah saya lakukan tadi, bahwasannya diperoleh model regresi power dengan nilai R kuadrat 84,44%. Hal ini menunjukkan bahwasannya model regresi power memiliki nilai R kuadrat lebih tinggi daripada model regresi sebelumnya. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi dari model yang saya peroleh. Nah, dalam penentuan rute pesawat terbang itu sangat perlu atau perlu hanya suatu model yang lebih baik. Nah, dapat kita jelaskan bahwasanya model regresi power lah yang memiliki koefisien determinasi yang paling tinggi antara model regresi sebelumnya, yaitu sebesar R kuadrat sama dengan 84,44%. Regresi ini dapat menunjukkan hubungan yang terbaik antara jarak terbang pesawat dengan jarak lurus ekluden. Ini berarti bahwasannya jika jarak terbang pesawat dengan jarak ekluden itu memiliki hubungan yang baik, maka akan untuk menentukan model pesawat terbang dan sehingga dapat diperoleh jarak-jarak dari pesawat terbang, yaitu SP, jarak terbang pesawat dengan jarak terbang sesungguhnya. Nah, sehingga kita dapat meminimalisir adanya pertambahan jarak yang disebabkan oleh adanya gangguan-gangguan dari udara atau cuaca atau keadaan setempat. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi, bahwasanya model regresi power memiliki adalah model yang terbaik antara 5 model tersebut. Bukan berarti model yang telah saya buat itu tidak bagus atau kurang baik, namun adanya banyaknya faktor-faktor lain yang mempengaruhi model ini hingga jarak terbang pesawat yang diperoleh itu terhadap jarak terbang sebenarnya itu error yang didapat antara jarak terbang pesawat dengan jarak sebenarnya itu sangat besar. Nah, model regresi power yang saya peroleh ini dapat digunakan dan dapat dimanfaatkan oleh pihak bandara atau pihak tertentu yang ingin mencari atau menentukan rute pesawat terbang baru. Model ini memiliki keuntungan karena memiliki nilai error yang kecil. Hal ini karena nilai R kuadrat sebesar 84,44%, yang menyatakan bahwasanya model inilah yang model lebih baik daripada 4 model lainnya. Bukan hanya itu, model regresi power ini juga dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa atau oleh pihak tertentu untuk meriset bagaimana menentukan jalur pesawat terbang baru. Nah, di sini yang saya maksud adalah pesawat air modeling. Kita dapat memanfaatkan aplikasi dari Mission Planner di mana terdapat penentuan waypoint atau simulasi dari rute pesawat baru. Kan kita untuk menentukan rute terbaik, sehingga nantinya dalam melakukan simulasi dan melakukan uji coba terhadap pesawat terbang dapat menghasilkan atau dapat memperoleh hasil yang lebih baik seperti yang diinginkan. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.